Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada peserta didik kelas 7 yang hari ini atau semester ini sudah mulai aktif dalam pembelajaran. Namun terhalang karena pandemi corona sehingga pembelajaran kali ini menggunakan teknik PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hamdan Yafi. Saya mengajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nanti akan bertemu dengan saya selama 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, saya akan putarkan suatu video yang nantinya akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia. Tadi barusan saja yang saya putarkan itu adalah lagu diciptakan oleh Ismail Marzuki berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sebenarnya melalui lagu ini Ismail Marzuki ingin menyampaikan apa sih? Ismail Marzuki di sini mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Keindahan apa saja yang dideskripsikan oleh Ismail Marzuki melalui lagunya? Mungkin di benak kita akan terbersih seperti itu. Sebenarnya keindahan apa yang akan disampaikan oleh Ismail Marzuki? Lagu Ismail Marzuki ini menceritakan dan menggambarkan keelokan serta keindahan alam Indonesia, baik dari kepulauannya, pantai, hingga flora dan faunanya. Nah, setelah mendengarkan atau menyimak video tadi tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa, sebenarnya apa materi kita hari ini? Materi kita ini apa sih? Materi kita adalah teks, deskripsi sesuai Ismail Marzuki tadi, mendeskripsikan Indonesia yang indah, yang permai lewat lagunya yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sebelum ke pembelajaran lebih jauh, saya bacakan dulu di sini kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama kompetensi dasarnya 3.1 dan 4.1.
Di sini mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pantai serta seni budaya di daerah yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.1-nya menentukan isi teks deskripsi, bisa objeknya, sekolah, tempat wisata, dan lain sebagainya yang didengar atau dibaca. Sedangkan indikator pencapaiannya, yang pertama 3.1 indikatornya menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Dan selanjutnya, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Itu 3.1 dan indikatornya, kompetensi dasar 3.1 dan indikatornya. Kita akan belajar tentang itu. Langsung saja kita masuk ke bab 1 dengan tema berkreasi dengan teks deskripsi. Teks deskripsi kedepannya atau hari ini kita akan belajar tentang yang pertama ada definisi, ciri dan jenis teks deskripsi. Yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kita akan belajar poin A, B, dan C. A, B, C. Di sini kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi, ciri dan jenis teks deskripsi. Pak, kita akan belajar tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi itu apa? Sebuah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ketika seorang membaca teks deskripsi, pembaca diajak untuk seolah-olah merasakan apa yang sedang dibaca. Ketika teks deskripsi disampaikan secara lisan, juga pembaca dapat merasakan apa yang dijelaskan oleh si pembawa teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Objeknya bisa tempat wisata, bisa orang, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang kedua, melibatkan kesan indera. Gambaran objeknya jelas. Kesan indera itu apa? Jadi bisa, indera itu ada indera penglihatan, indera peraba, indera perasa. Nah, di dalam teks deskripsi menggunakan indera-indera itu. Misalkan ketika dideskripsikan sebuah pantai, orang diajak untuk melihat pantai secara nyata melalui deskripsinya, melalui imajinatifnya. Selanjutnya yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi seolah-olah merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Dan selanjutnya yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku dan ilmiah ini apa? Bahasa yang sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau sekarang sudah diperbarui menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Dari objeknya rinci, tidak melompat-lompat. Objeknya dijelaskan secara rinci dan jelas. Itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Selanjutnya, ini saya sediakan beberapa gambar. Yang pertama, gambar pantai. Dari gambar tersebut kita bisa mendeskripsikan pantai itu seperti apa. Terus gambar yang kedua adalah gambar pegunungan. Dari gambar ini juga kita bisa mendeskripsikan sebuah pegunungan itu seperti apa, hijau. Dan yang ketiga, ini gambar yang sangat tidak asing lagi, gambar sekolah kita. Ini halaman depan sekolah kita. Bentuknya asri, hijau, indah, dan menimbulkan suatu ketenangan. Selanjutnya kita ke jenis teks deskripsi. Itu ada 2 jenis. Yang pertama, deskripsi eksplanatori. Teks deskripsi eksplanatori ini apa?
yaitu teks deskripsi berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Jadi ketika penulis ingin menulis, penulis itu datang ke tempat dahulu, dia melihat suasananya, terus dia menulis. Itu namanya deskripsi eksplanatory. Selanjutnya yang kedua adalah deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti itu apa? Deskripsi yang lebih kepada keimajinatif. Imajinatif pembaca, imajinatif penulis. Bisa tempat, bisa menggambarkan tempat, bisa menggambarkan suatu benda, waktu, dan juga orang. Orang juga bisa dideskripsikan secara sugesti. Selanjutnya, bagaimana sih cara memperoleh informasi penting dalam teks deskripsi? Ada teknik-tekniknya. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Jadi satu teks penuh dibaca sampai selesai. Yang kedua, harus dipahami isi teksnya. Teksnya dipahami dahulu. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Jadi setiap ide pokok dalam satu paragraf ditemukan ide pokoknya dalam satu teks paragraf, ide pokoknya dicari. Itu cara memperoleh informasi penting dalam teks deskripsi. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Jadi di sini ada strukturnya, ada kebahasaannya. Ya. Struktur teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama identifikasi dan deskripsi. Identifikasi ini sebagai kalimat pembuka. Misalkan di sini saya contohkan Tenun Songket Palembang. Di sini akan dideskripsikan tentang Tenun Songket Palembang. Di sini diidentifikasinya begini bunyinya. Tenun Songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Jadi ini identifikasi dari Tenun Songket Palembang. Topik kita adalah Tenun Songket Palembang. Selanjutnya di deskripsinya. Tenun Songket Palembang menggunakan bahan baku benang suatu benang sutra yang asli. Sebelumnya benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Jadi benang putih dulu, baru diberi lapisan warna emas. Terus kain ditenun dengan cara dan teknik yang tinggi. Jadi hanya pengrajinnya saja yang bisa. Terus hasil tenunannya pun sangat indah dan etnik. Jadi mempunyai ciri khas dari Palembang. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya. Jika dibandingkan kain tradisional lain, motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit, jadi lebih sulit. Terus untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang pengrajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Ini deskripsi dari kain songket Palembang. Selanjutnya, untuk menulis teks deskripsi yang baik dan benar, kita juga harus tahu kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret, objeknya jelas, dapat dipahami, dapat dinalar secara akal sehat. Selanjutnya, kalimatnya menggunakan cerahan panca indera seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa menggunakan indera-indera yang ada di manusia seperti indera penglihatan, indera perasa, agar si pembaca memang seolah-olah berada dalam sesuatu hal yang dideskripsikan atau mengetahui suatu hal yang dideskripsikan. Terus pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Pilihan katanya jelas ya. Jadi bisa membuka pemahaman si pembaca. Terus penggunaan kata perimbuhan. Di sini sering digunakan kata perimbuhan dalam teks deskripsi. Terus penggunaan kata sinonim. Jadi sering menggunakan padanan kata tersebut. Ini lebih mengikatnya kepada majas penggunaan bahasa, penggunaan kalimat. Selanjutnya, penggunaan kata depan dan huruf kapital. Jadi karena sesuai dengan KBBI atau UEB itu harus menggunakan kata depan dan huruf kapital sesuai ejaan yang sedang berlaku, sesuai ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian
pembelajaran kali ini, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih cara menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Ini masuk ke poin A. Yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Dan yang ketiga, struktur dan kebahasaan pada teks deskripsi. Untuk selanjutnya kita akan belajar penyampaian isi teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar walaupun pembelajarannya jarak jauh. Jika ada pertanyaan atau mengalami kesulitan bisa hubungi Pak Guru yang bersangkutan. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.